Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok selanjutnya, kami akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah pemodelan mengenai traveling with graph atau perjalanan dengan grafik. Saya akan membagikan PowerPoint-nya. Ya, ini adalah PowerPoint-nya dengan judul Traveling with Graphs. Perkenalan dulu, saya Siti Nur Fadilah, NPM 172151086. Selanjutnya. Saya Ulfa Jahrul Husna, NPM 172151160. Saya Indri Handayani dengan NPM 172151178. Saya Miftahul Huda dengan NPM 172151078. Oke, sebelum masuk ke deskripsi masalah, jadi dalam mata kuliah pemodelan matematika ini adalah bagaimana matematika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita di kelas ataupun di mata kuliah telah mempelajari teori-teorinya. Nah, dalam mata kuliah ini kita lebih menggali lebih dalam bagaimana sih penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam contoh masalah ini ada deskripsi masalah. Jadi, Carl telah mempelajari penggunaan grafik di kelas Aljabar 1 miliknya. Guru mengatakan bahwa grafik kecepatan atau waktu dapat digunakan sebagai model untuk mencari jarak selama perjalanan. Tetapi, dia tidak menjelaskan bagaimana ini bisa dilakukan. Carl menikmati bersepeda. Dia sering menempuh perjalanan jauh dan memiliki speedometer di atas sepedanya. Dia memutuskan untuk bereksperimen dan selama bersepeda berikutnya, dia mengumpulkan data kecepatan atau waktu untuk perjalanan. Saat kembali ke rumah, dia membuat grafik untuk lihat bagaimana dia bisa menemukan jarak yang dia tempuh. Oke, jadi dari pembahasan berikut, jadi intinya adalah si Carl ini, dia ingin mengetahui gitu loh, bagaimana sih penggunaan dalam penggunaan grafik itu untuk menghitung kecepatan, menghitung jarak, dan menghitung waktu. Akhirnya dia memiliki ide untuk memperhatikan bahwa di sepedanya itu kan ada speedometer, dan dia perhatikan bagaimana kecepatannya, kemudian waktu yang ia tempuh untuk mendapatkan jarak seperti itu. Nah, konsep matematika yang dibutuhkan adalah grafik linier sederhana, pengetahuan tentang jarak, waktu, rumus atau tarif, kemudian sesuai untuk siswa di Aljabar 1. Jadi kalau misalkan pas sekolah nih, kita udah mulai mempelajari kecepatan, waktu, dan jarak itu kelas 6 SD ya, tapi materinya cakupannya lebih ringan. Kemudian diperluas lagi pada saat memasuki sekolah menengah pertama, kemudian ada juga di pelajaran fisika pada SMA, kemudian kita sebagai mahasiswa matematika juga tetap diulang ya, tetap digunakan materi ini untuk matkul-matkul tertentu. Jadi modelnya seperti ini. Perjalanan sepeda Carl memakan waktu 3,5 jam. Selama setiap jam perjalanan, Carl mencatat kecepatan dia berpergian. Perjalanan itu melewati permukaan tanah dan untuk sebagian besar, perjalanan Carl bertahan kecepatannya konstan karena dia pengendara yang baik. Nah, jadi dalam mengendara ini, kecepatan yang dilalui Carl itu konstan ya, tidak berubah-ubah. Jadi selama perjalanan, kecepatannya tidak berubah-ubah. Kemudian didapatkan data sebagai berikut. Ada tabel, pertama di bagian jam, kemudian kecepatan. Pada jam 0 atau belum dimulai ya, berarti kecepatannya 0. Kemudian pada jam berikutnya kecepatannya 8, pada jam berikutnya kecepatannya tetap 8, kecepatan berikutnya jam ketiga kecepatannya tetap 8, kemudian setelah 30 menit kemudian dia berhenti dan kecepatannya menjadi 0 dan didapatkan grafik seperti gambar di atas. Jadi grafiknya seperti ini ya, naik,
kemudian konstan, kemudian berhenti, maka turun. Kemudian Carl tahu rumus jarak dari percobaan yang telah ia lakukan. Dia mengetahui kalau kecepatan jarak itu adalah kecepatan dikali waktu, atau D sama dengan R dikali T. Jadi untuk 2 jam yang dia tempuh pada 8 meter per jam atau MPH, meter per hours, dia menghitung 8 kali 2 sama dengan 16 mil. Apa hubungannya ini dengan grafiknya? Kemudian dia menyadari bahwa luas wilayah grafik antara 1 dan 3 jam, yaitu waktu ketika ia mempertahankan 8 meter per jam, sama dengan 16 unit persegi. Jadi area di bawah grafik kecepatan atau waktu mempersentasekan jarak. Seperti itu. Untuk bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa. Untuk selanjutnya di sini ada soal nomor 1. Nah, di sini gunakan prinsip ini untuk mencari jarak yang ditempuh selama 1 jam pertama dan setengah jam terakhir. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, kita cari dulu A-nya atau percepatannya, di mana rumusnya itu Pt dikurangi P0 dibagi T dikurangi T0. Nah, di sini jarak yang ditempuh selama 1 jam pertama, nah kita masukkan. Nah, Pt-nya 8. Nah, untuk P0-nya 0, 8 dikurangi 0 dibagi T-nya itu 1 dan dikurangi T0-nya itu 0. Nah, didapat berarti 8 dibagi 1 hasilnya 8 mil per jam kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari SAB. Nah, di sini kita kalikan 0 di sini yaitu P0-nya. P0-nya 0 dikalikan dengan T-nya 1 ditambah 1/2 dikali 8 dikali 1 kuadrat. Nah, hasilnya itu 4 mil. Nah, selanjutnya, jarak yang ditempuh setengah jam terakhir. Nah, kita mencari ACD atau percepatannya. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi. Pt dikurangi P0 dibagi T dikurangi T0. Nah, kita masukkan 0 dikurangi 8 dibagi 3,5 dikurangi 3. Hasilnya negatif 8 dibagi 0,5. Jadi hasilnya negatif 16 mil per jam kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari SCD. Nah, kita mencarinya yaitu dengan 8 dikali 1/2 ditambah 1/2 dikali negatif 16 dikali 1/2 kuadrat. Nah, hasilnya 2 mili. Selanjutnya, nah, di sini ada soal nomor 2. Nah, menurut grafik, berapa kecepatan cut di akhir garis 3 menit? Nah, untuk mencari kecepatan cut di akhir 3 menit, kita menggunakan rumus P sama dengan S per T, di mana S-nya itu memiliki nilai 2 dan T-nya 0,5. Jadi 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 mil per jam. Jadi hasil kecepatan cut di akhir garis 3 menit itu yaitu 4 mil per jam. Selanjutnya dilanjutkan oleh dilanjutkan selanjutnya. Mita. Nomor 3 dilanjutkan oleh Amif atau Indri. Amiftah. Oh ya, Amiftah, silakan. Untuk nomor 3, ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya. Ini kita mencari total jarak yang ditempuh. Nah, berarti yang harus kita cari adalah jarak dari A ke B, jarak dari B ke C, dan jarak dari C ke D. Nah, pada jaraknya sudah diketahui, jarak A, B 4 mil, jarak B ke C 16 mil, dan jarak C ke D 2 mil. Nah, tinggal kita jumlahkan, 4 tambah 16, 20, ditambah 2 sama dengan 22 mil. Jadi, total jarak yang ditempuh adalah 22 mil. Oke, soal selanjutnya, nomor 4.
Selama 5 jam bersepeda, harus kembali mengumpulkan data kecepatan per waktu dan grafik di bawah ini. Berapa total jarak yang ditempuh selama ia berkendara. Nah, lihat teman-teman di grafik ini. Nah, yang vertikal, nah itu menunjukkan kecepatan mil per hours atau mil per jam. Sedangkan yang horizontal itu menunjukkan time atau waktu. Nah, di sini waktunya dalam bentuk jam. Nah, kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel agar mudah kita pahami. Waktunya kita lihat yang ini. Ini ada waktu yang horizontal pada saat mau berkendara. Terus jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam 4, jam kelima. Nah, kecepatannya kita lihat titik koordinatnya di sumbu Y. Nah, itu kecepatannya. Berarti pada saat jam pertama menunjukkan kecepatan 5 mil per hours. Pada jam kedua 8 mil per hours, jam ketiga 6 mil per hours, jam keempat 10 mil per hours, dan jam kelima itu berhenti. Oke. Untuk total jarak yang ditempuh, kan tadi pada soal nomor pertama sudah disampaikan bahwa yang namanya jarak itu ada rumusnya, yaitu jarak sama dengan VOT ditambah setengah A kali T pangkat 2. Nah, T-nya sudah kita ketahui pada soal, P-nya sudah kita ketahui pada soal, berarti yang pertama yang harus kita cari adalah percepatannya. Nah, untuk percepatan di sini, kita anggap A itu jam pertama, B, C, D, dan seterusnya, itu nyampe jam kelima. Nah, berarti percepatan jam pertama, jam awal ke jam selanjutnya itu A, A, B kita ibaratkan. Nah, ingat pada diagram atau tabel sebelumnya, rumus percepatan adalah Pt dikurangi P0 per T dikurangi T0. Pt-nya 5 dikurangi 0, terus per 1 dikurangi 0. 5 kurangi 0, 5. 1 kurangi 0, 1. Berarti percepatan A ke B adalah 5 mil per jam. Selanjutnya sama seperti percepatan yang awal, sekarang kita cari percepatan dari titik B ke titik C. Nah, pada saat titik C, kecepatannya 8, mohon maaf 8, dan pada saat B tadi sudah ketahui 5. 8 kurangi 5, 3, per 1 sama dengan 3 mil per jam. Kemudian percepatan dari titik C ke D. Pada saat titik D, kecepatannya 6 mil per hours, 6 kurangi 8 sama dengan negatif 2, per waktunya 1, semuanya konstan 1. Jadi percepatannya adalah negatif 2 mil per jam, berarti mengalami penurunan kecepatan. Kemudian percepatan dari D ke E. Pada titik E, kecepatannya adalah 10 mil per hours. 10 kurangi 6, 4, per 1 sama dengan 4 mil per jam. Kemudian terakhir, percepatan dari titik E ke titik F. Pada titik F, kecepatannya berhenti, karena itu titik pemberhentian, berarti 0 dikurangi 10 sama dengan min 10, dan percepatannya negatif 10 mil per jam kuadrat. Nah, kita sudah ketahui percepatan dari masing-masing titik ke titik. Nah, untuk selanjutnya, karena yang ditanyakan jarak total, selanjutnya kita cari jaraknya dari satu titik ke titik yang lain. Jarak A ke B, jarak B ke C, jarak C ke D, dan jarak D ke E. Nah, untuk jarak A ke B, VO T, kecepatan awalnya tuh 0. Kemudian dikali T, T-nya 1. Ditambah setengah A. Nah, percepatannya ini ada pada soal, tadi udah kita ketahui 5 mil per jam, dikali 5, dikali T pangkat 2, 1 pangkat 2. 0 kali 1, 0, ditambah setengah kali 5, dikali 1 kuadrat sama dengan 5 per 2. Berarti jarak A ke B adalah 5 per 2 mil. Oke. Selanjutnya kita akan mencari jarak B ke C. Sama seperti tadi. PO kecepatan awal, berarti kecepatan pada titik B. Itu 5 mil per hours. Dikali T, T-nya adalah 1. Ditambah setengah A, percepatannya tadi 3 dikali 1 kuadrat. 5 kali 1, 5, ditambah setengah kali 3, 3 per 2. 5 ditambah 3 per 2, 13 per 2 mil. Selanjutnya, jarak dari titik C ke titik D. Kecepatan pada saat di titik C adalah 8 mil per hours. Dikali T-nya 1, ditambah setengah dikali percepatan dari C ke D. Negatif 2. Berarti 8 kali 1, 8, ditambah
negatif 1. Hasilnya 7 mil. Selanjutnya sama seperti tadi, jarak dari titik D ke titik E. 6 dikali 1, 6, ditambah setengah kali 4, 2. 6 ditambah 2, 8. Kemudian yang terakhir, kita cari jarak dari titik E ke titik F. Nah, untuk kecepatan awalnya 10 mil per hours dikali 1, 10, ditambah setengah dikali percepatan dari titik E ke titik F. Tadi kita dapat negatif 10. Negatif 10 dikali setengah, negatif 5, dikali 1 pangkat 2, negatif 5. Negatif 5 tambah 10, hasilnya 5 mil. Berarti jarak total yang ditempuh tinggal kita jumlahkan. S jarak dari A ke B, jarak dari B ke C, jarak C ke D, jarak D ke E, dan jarak E ke F. Nah, untuk totalnya yaitu 29 mil. Berarti jarak yang ditempuh adalah 29 mil. Untuk soal nomor 5, waktu selama benda mengalami peningkatan kecepatan yang konstan disebut periode percepatan. Nah, ini peningkatan kecepatan, berarti disebut periode percepatan. Dan tubuh atau benda ya, dikatakan mengalami percepatan. Nah, berapa periode percepatan untuk dua perjalanan yang dibahas di atas? Nah, di sini yang pertama kita lihat yang A. A sama dengan 5 dikurangi 0. Nah, ini adalah peningkatan kecepatan dari pi 0 ke pi 1. 5 kurangi 0, 0, dibagi 2 jam. Nah, ini waktunya 2 jam. Berarti 5. Mohon maaf, ini waktunya 1 jam ya. Jadi, ini dari titik pi 0 ke pi 1 itu ada percepatan. 0 kurangi 1. 1 kurangi 0, 1. Berarti 5 per 1 jam, hasilnya 5 mil per jam. Nah, untuk percepatan kedua, itu adalah pada saat benda tersebut berkendara pada jam ketiga ke jam keempat. Nah, pada jam keempat kecepatannya 10, jam ketiga kecepatannya 6. 10 kurangi 6, 4 mil per jam, dibagi waktunya yaitu 1 jam. Hasilnya 4 mil per jam. Nah, jadi percepatan pertama 5 mil per jam, percepatan kedua yaitu 4 mil per jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Indri. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu masih berhubungan dari tadi yang soal nomor 4 ya. 6, yaitu yang ke-6, periode di mana suatu benda mengalami penurunan kecepatan yang konstan disebut periode perlambatan. Dan tubuh dikatakan melambat apa periode perlambatan untuk dua perjalanan. Nah, berarti untuk dua perjalanan itu yang pertama dari jam atau dari waktu yang kedua dan yang ketiga, yaitu berarti yang kedua berapa? Yang ketiga berarti 6, yang kedua adalah dengan kecepatannya 8. Berarti untuk perlambatan pertama A sama dengan 6 kurangi 8 dibagi 1 sama dengan negatif 2 mil per jam per 1 jam, berarti sama dengan negatif 2 mil per jam kuadrat. Nah, kemudian untuk perlambatan kedua yaitu dari waktu atau jam ke-4 dan ke-5. Nah, di mana jam ke-5 adalah 0 dan kecepatan jam ke-4 adalah 10. Maka untuk mencari perlambatan kedua yaitu A sama dengan 0 dikurangi 10 per 1 sama dengan negatif 10 mil per jam per 1 jam sama dengan negatif 10 mil per jam kuadrat. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu asumsikan bahwa selama periode waktu atau T, sebuah benda bertambah cepat dengan kecepatan sampai mencapai kecepatan atau pi. Nah, ini untuk bentuk grafiknya ya dengan horizontal yaitu dan ya di sini tuliskan rumus dalam T dan V yang akan memberikan jarak tempuh selama periode waktu tertentu. Di sini ada rumusnya yaitu pi T sama dengan pi 0 ditambah AT
Jadi sama dengan A-nya itu kan kecepatan sama dengan Pt tambah P0 per A. E sama dengan P0T ditambah kali 1/2 AT kuadrat sama dengan V kuadrat T sama dengan V kuadrat 0 ditambah 2 AS. Mungkin dicukupkan sekian untuk soal yang ketujuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk pembahasan dari materi traveling with graph atau perjalanan dengan grafik cukup sampai di sini pembahasannya. Pembahasannya cukup ringan ya materi-materinya karena ini masih awalan gitu yang biasa digunakan oleh siswa-siswi SD kelas 6 ataupun SMP kelas 1, 2 maupun 3. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.